الله والله أكبر الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي من محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد الله أكبر Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, para kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setiap tahun kita melaksanakan Idul Kurban, sebuah momen yang menunjukkan pembelajaran kepada kita semua akan pentingnya mendidik sebuah generasi. Ketika kita membicarakan tentang Idul Kurban, berarti kita sedang membicarakan sebuah pendidikan keberlangsungan generasi, di mana di situ Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengajarkan arti pendidikan kepada anaknya Ismail alaihissalam. Sebelum itu, mari sama-sama kita mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada umatnya dengan pendidikan terbaik. Mari sama-sama kita melantunkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Dan mari sama-sama juga kita ingat bahwa inti dari pendidikan adalah mewasiatkan ketakwaan kepada generasi kita. Maka di sini khatib mengingatkan kepada semuanya, usikum wa iyaya bitaqwallah. Hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melahirkan generasi yang mereka bahkan tidak mengenal Tuhannya. Bahkan mereka tidak peduli dengan Tuhannya. Bahkan mereka tidak peduli dengan agamanya. Bahkan mereka tidak peduli dengan dirinya sendiri, apakah dia masuk surga atau neraka. Allahu Akbar, ma'asyiral muslimin. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan dari penciptaan kita di bumi adalah pendidikan. Di antara sebab kenapa kita diciptakan adalah kita menjadi agen pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya sekedar sesuatu yang diritual dan seremonialkan, tapi dia adalah inti keberlangsungan generasi. Kita tahu bahwa ayat yang pertama kali turun, yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Artinya apa? Pendidikan ini mengajarkan kepada kita bahwa mas'uliyatut tarbiyah itu wajibnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab semua kita, baik yang mengaku pintar maupun yang mengaku bodoh. Semua kita kena beban pendidikan. Di antara amanah terbesar kita adalah dijadikan khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di sini maknanya adalah kita betul-betul memakmurkan bumi dengan ilmu pendidikan yang akan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun, beliau memaknai tugas seorang khalifah atau tugas sebuah khalifah adalah hamlul kafati ala muqtadus syar'. Kita harus bawa semua ini untuk tunduk kepada syariat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang paling besar dari amanah kita hidup di dunia ini, itu adalah pendidikan. Itu adalah pendidikan. Maka ajaban lil muslimin alladzi la yahtammuna bitarbiyah. Sungguh menakjubkan urusan kaum muslimin yang dia bahkan tidak memikirkan pendidikan anaknya sama sekali. Bahkan dia tidak pernah berpikir apa anaknya itu takut sama Allah, tidak. Apakah anaknya pendidikannya berhasil, tidak. Yang dipikirkan hanya uang dan uang semata. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang salah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman ini kita dihadapkan dengan sebuah fenomena bahwa pendidikan itu tidak lagi berorientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ketika menempuh jenjang pendidikan, isi kepala kita semua tanpa terkecuali, isi kepala kita semua dan kaum muslimin pada umumnya hanya seputar di 3 hal saja. Jadi ketika kita bicara sekolah, kita bicara pendidikan, yang itu tugas kita semua, kita hanya berpikir yang pertama supaya anak kita punya nilai, punya value, punya integritas, punya kualitas. Yang pertama itu. Yang kedua, kita hanya berpikir bahwa kita mendidik generasi kita kepingin dia punya duit yang banyak, dia punya pekerjaan yang bagus, punya pemasukan yang bagus. Yang ketiga, ketika kita berbicara ke pendidikan, kita hanya berbicara tentang jah. Kita bicara tentang strata sosial. Semoga anak saya kalau pendidikannya tinggi, strata sosialnya tinggi. Sungguh jauh dari apa yang dimau oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa amanah pendidikan itu tidak berputar pada 3 hal itu saja. Kita sering sebagai orang tua tanpa kita sadari, kita menanamkan jiwa kapitalisme dan materialisme kepada anak didik kita. Kita ajarkan diisi kepala anak kita hanya duit, dan duit kehidupan orang raya. Sehingga begitu di wilayah kita, di negeri kita, di Indonesia, begitu ekonomi sedang terpuruk, begitu ekonomi masyarakat, ekonominya pada lesu, bahkan keluh kesah kita jauh lebih besar daripada keluh kesah kita terhadap ibadah anak-anak kita. Bahkan kita lebih takut generasi kita kehilangan uang daripada generasi kita kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam Islam pendidikan itu ditujukan untuk menanamkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hambaku adalah orang-orang yang berilmu. Apa fungsi pendidikan sebenarnya? Buat apa kita menyekolahkan anak kita? Buat apa kita mendirikan sekolah? Membangun lembaga-lembaga pendidikan? Untuk apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Supaya anak itu otaknya pintar, otaknya cerdas, dia bisa berpikir bahwa semua alam semesta ini, langit, bumi, semuanya musakhkharatum bi amrih, semuanya itu sedang tunduk dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang zalim itu hanya manusia. Sapi ini tidak pernah berbuat zalim. Dia hanya menjalankan fungsi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon ini juga tidak pernah zalim. Dia hanya menjalankan fungsi penghambaannya saja. Tanah yang kita pijaki juga tidak pernah zalim. Dia hanya menjalankan fungsi pendidikannya. Dan kalau kita lihat semua makhluk ini tidak ada yang diberi akal sebagaimana sempurnanya akal manusia. Akan tetapi siapa yang paling zalim? Justru orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa demikian? Karena mereka dididik bukan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dididik hanya untuk menunjukkan value, kualitas diri. Kenapa kamu ngambil sekolah yang tinggi? Supaya saya punya kualitas. Kenapa kamu ngambil sekolah yang tinggi? Supaya pekerjaan saya mudah.
Kenapa kamu ngambil sekolah yang tinggi? Supaya saya punya strata sosial yang tinggi di hadapan masyarakat. Sadar atau tidak sadar, kita sedang mendidik generasi kita begitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari Nabi Ibrahim. Ketika dia mengajarkan kepada anaknya Ismail. Ketika Ismail ditanya, "Wahai anakku, apa pandanganmu tentang engkau mau disembelih begini?" Ismail hanya menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidu insyaallah minas sabirin." "Wahai bapakku, kalau memang itu perintahnya, kerjakan. Insyaallah saya sabar." Sekarang pertanyaannya, siapa di keluarga kita, siapa di masyarakat kita yang ketika ditimpa ujian yang berat untuk senantiasa taat kepada Allah, ditimpa dengan kemusibahan, ditimpa dengan ekonomi, siapa keluarga masyarakat kita yang bisa berkata seperti itu? Selama keluarga kita masih iltizam dengan Islam, masih menjaga iman, masih menjaga Islam, silahkan kerjakan, tidak usah mikirkan apapun, yang penting ibadahmu lancar. Apakah kita betul-betul akan hidup 1000 tahun di dunia atau kita akan mati? Mari sama-sama kita berpikir ke arah situ. Siapa yang bisa menjamin kita akan hidup 1000 tahun di dunia? Apakah kita lebih takut kita tidak bisa makan di dunia daripada kita tidak bisa makan di akhirat? Apakah lebih takut anak kita tidak punya warisan daripada anak kita masuk neraka? Bagaimana cara berpikir kita? Bagaimana pendidikan kita dididik? Kita tidak pernah menghasilkan generasi orang yang betul-betul memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah betul-betul memastikan bahwa pendidikan kita akan melahirkan orang-orang yang berilmu, yang tahu bahwa semua alam semesta ini musakhkharatum bi amri. Semuanya sedang berusaha tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah rusak bumi dan lautan ini semuanya karena ulah manusia. Apakah karena manusianya kurang pintar? Bukan. Apakah karena manusianya kurang kaya? Bukan. Manusianya kurang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih juga pada hari ini kita menanamkan kepada anak kita bahwa pendidikan itu untuk uang, untuk pekerjaan. Pendidikan kita itu untuk dan seterusnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd ma'asyiral muslimin. Kaum muslimin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, mengirim risalahnya. Allah mengutus nabinya kecuali hanya untuk mengajarkan kepada manusia. Wa yuzakkihim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kita sekolah ini kita belajar supaya kita tahu bahwa jiwa kita harus suci untuk betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berpikir ke arah situ? Bahwa generasi kita ini hanya menambah beban bumi. Generasi kita ini hanya menambah beban dosa orang tua. Bahkan kita tidak pernah bertanya kepada anak kita, apakah kamu betul-betul takut kepada Allah? Apakah kamu mendoakan orang tuamu? Bahkan kita selalu bertanya, bagaimana uangmu, bagaimana gajimu, bagaimana pekerjaanmu? Ada uang tidak, nak? Apakah kita akan mendidik generasi kita begitu? Atau kebahagiaan dan kesedihan kita juga diukur dari materi? Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Na'udzubillah. Sungguh manusia akan banyak menyesal di akhirat. Lantaran dia tidak pernah mengajarkan kepada anaknya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengajarkan kepada generasinya bahwa kehidupan kita di dunia itu jauh dan tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, mari sama-sama kita buktikan pendidikan yang kita anggap sekarang modern,
Zaman yang dianggap sebagai sekarang zaman paling maju dari sekian zaman yang setelah kita lalui. Zaman dimana katanya teknologi ini belum pernah dicapai oleh umat manusia sebelumnya bahkan. Kita lihat apakah zaman ini betul-betul zaman yang kita dambakan. Sekarang kita tanya, bagaimana sebuah wilayah, sebuah negeri jika ekonomi merosot, jika kebodohan merosot, apa yang terjadi? Masyarakatnya saling menindas. Pencurian di mana-mana. Kita bisa lihat negara-negara di Afrika, negara-negara di Timur Tengah. Ketika ekonomi merosot, ketika kebodohan merosot, apa yang terjadi? Manusia saling memakan sesamanya. Tidak peduli dengan ukhuwah Islamiyah. Semakin rendah sebuah masyarakat ekonominya, kekacauan semakin besar. Kemudian di zaman ini juga, apakah ketika ekonomi meningkat, kemakmuran semakin besar? Tidak. Ketika ekonomi meningkat, justru pelanggaran sosial semakin besar. Tapi bukan dari segi pencurian, tapi dari segi tata asusila, perzinahan, dan seterusnya. Kita lihat kasus-kasus di negeri-negeri yang miskin. Kasusnya mungkin pencurian, pembegalan, dan seterusnya. Kita lihat di negeri-negeri yang katanya maju. Kasusnya apa? Kasusnya melampaui batas, semena-mena perzinahan. Sehingga kalau kita masih berpikir bahwa semua masalah kita itu faktornya karena uang, sungguh betul-betul kita ini korban kapitalisme. Kita korban materialisme. Dan jangan sampai itu ditularkan kepada anak kita juga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu siapa yang bisa membuktikan? Kalau generasi kita, kalau solusinya adalah iman, pembuktiannya apa? Kalau kita katakan solusinya adalah kita hadirkan keimanan, pembuktiannya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW baru awal hijrah di Madinah. Ketika Nabi baru hijrah di Madinah. Apakah Nabi kaya? Tidak. Kemiskinan di mana-mana. Pertanyaannya, apakah angka kemiskinan berbanding terbalik dengan angka pencurian? Tidak. Di zaman umat Islam tertimpa kemiskinan, selama ada iman di situ, tidak ada pencurian. Bahkan masyarakatnya tidak gaduh. Bahkan mereka saling sabar, ruhama ubainahum. Kemudian ketika ekonominya meningkat, dengan Islam juga, dengan iman, ketika ekonominya meningkat, apakah terjadi sebagaimana yang terjadi sekarang? Jawabannya tidak. Justru di zaman Umar bin Khattab dan di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika ekonomi meningkat, masyarakat tidak ada yang mau menerima dana sedekah. Pertanyaannya sekarang, apakah di sini ada yang mau nolak dana sedekah? Tidak, semuanya mau dana sedekah. Semuanya menampi dana sodako dan dana sedekah. Lantas, masalahnya apa? Masalahnya ini. Masalahnya di sini. Kita tidak betul-betul mendidik generasi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mari sama-sama kita bertakbir kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah. Sungguh musibah yang menimpa kita semua ini, faktornya adalah karena cara kita dalam mendidik generasi kita. Kita tanamkan kepada anak kita bahwa ketakutan terbesarmu adalah ketakutan ekonomi. Musibah terbesarmu adalah musibah ekonomi. Sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba materialisme. Disadari atau tidak disadari. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Ustaz, apakah kemudian berarti kita miskin saja? Nggak apa-apa miskin. Yang penting otaknya beres. Karena kalau orang kaya otaknya nggak beres, rusak. Miskin otaknya nggak beres, rusak. Solusinya apa? Otaknya beres, imannya beres, takutnya kepada Allah beres. Mau dia kaya, mau dia miskin, kalau iman dan otaknya beres, insya Allah tidak akan terjadi pelanggaran yang akan kita lihat pada zaman yang kita bangga-banggakan sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita semua dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan inda wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar. Allahumma dan li syar'ika an yasud wa li sunnati nabiyyika an tutabaq. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De sholat actività dikit umat de sholat de hijab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha sambil takbir أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Kamu Mbak Salim loh, sini keliling. Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.